Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan rancangan aplikasi yang telah saya buat. Untuk aplikasinya yaitu toko online penjualan dupa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Mustika dengan NIM 2200509191 dari Prodi Bisnis Digital. Adapun latar belakang dari aplikasi yang telah saya buat yaitu di era digital ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara orang berbelanja secara signifikan. Toko online atau e-commerce telah menjadi salah satu industri paling berkembang pesat di dunia. Kemudahan berbelanja secara online telah mengubah perilaku konsumen dengan banyak orang lebih memilih untuk berbelanja melalui platform online daripada kunjungan langsung ke toko fisik. Salah satu produk yang memiliki potensi besar untuk dijual secara online adalah dupa. Dupa adalah salah satu produk ritual dan keagamaan yang digunakan oleh banyak orang di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Dupa memiliki nilai spiritual dan keagamaan yang tinggi. Dan permintaan akan dupa secara online semakin meningkat seiring dengan kesadaran spiritual yang meningkat di kalangan masyarakat global. Kemudahan berbelanja dari rumah atau di mana saja, fleksibilitas waktu, dan beragam pilihan produk telah menjadi daya tarik utama berbelanja online. Penjualan dupa secara online bukan hanya tentang produk itu sendiri, tetapi juga tentang memberikan pengalaman berbelanja yang menyeluruh yang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai pelanggan. Dengan meningkatkan kesadaran spiritual dan keagamaan di seluruh dunia, menciptakan aplikasi toko online penjualan dupa adalah langkah yang relevan dan berpotensi besar untuk memadukan tradisi dengan teknologi modern. Hal ini dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan sambil memenuhi kebutuhan spiritual yang tumbuh di tengah masyarakat global yang semakin terhubung. Adapun analisis kebutuhan penggunanya, yaitu saya di sini menggunakan ada 3 kebutuhan. Yang pertama ada penjual, sistem, dan pembeli. Untuk penjual itu sendiri yang pertama itu dapat melakukan proses login, yang kedua menambah stok yang tersedia, yang ketiga mengurangi stok yang sudah tidak tersedia, yang keempat memverifikasi pembayaran pelanggan, yang kelima memverifikasi data pembeli, dan yang terakhir mengirimkan pemesanan. Untuk sistem itu sendiri, yang pertama akan menyimpan data pelanggan, yang kedua mengecek data pembeli, yang ketiga menampilkan transaksi, yang keempat update stok otomatis, yang kelima memberikan info pengiriman, yang keenam menyimpan data, dan pembelian dan pembayaran. Untuk pembeli, yang pertama akan melakukan proses login, yang kedua melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, yang ketiga memilih menu yang diinginkan, yang keempat melakukan pembayaran, yang kelima mengisi alamat, dan yang terakhir menerima pesanan. Untuk analisis kebutuhan sistemnya, yang di sini saya yang pertama itu menggunakan satu software XMPP, yang kedua satu software text editor Visual Studio Code, yang ketiga software browser Chrome, yang keempat OS Windows 10, dan yang kelima itu saya memakai satu unit laptop HP. Untuk analisis kebutuhan perangkat lunaknya, yang pertama ini di sini untuk operating sistemnya itu saya menggunakan Windows. Kemudian untuk application servernya itu saya menggunakan XMPP. Untuk programming language-nya saya menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Untuk tipe aplikasinya itu saya menggunakan WebBase. Untuk analisis bisnisnya, yang pertama itu ada performance. Untuk sistem yang sedang berjalan itu, informasi yang diberikan melalui browser dan iklan di media sosial hanya memberitahukan produk yang ditawarkan tanpa ada detail lengkapnya. Untuk sistem yang diusulkan itu memberikan informasi yang detail produk yang ditawarkan beserta dengan harga produk tersebut secara online melalui aplikasi. Kemudian information. Untuk sistem yang sedang berjalan itu, konsumen masih mendapat informasi yang kurang mendetail dan kurang akurat sesuai dengan yang diinginkan. Untuk sistem yang saya usulkan itu, konsumen mendapatkan informasi produk yang sangat mendetail dari mulai harga produk, berat produk, gambar produk, dan juga deskripsi atau spesifikasi dari produk itu sendiri. Kemudian ada ekonomik. Sistem yang sedang berjalan itu masih menggunakan media promosi yang konvensional sehingga terjadi pemborosan dan tidak efektifan kegiatan promosi produk. Untuk sistem yang saya tawarkan itu akan memberikan penghematan biaya untuk promosi yang
biasa digunakan dan menghasilkan peningkatan pemasukan serta peningkatan nilai informasi yang diberikan. Kemudian ada kontrol. Untuk sistem yang sedang berjalan itu memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen masih dilakukan secara manual menggunakan nota pembelian yang bisa dimanipulasi. Kemudian yang saya tawarkan itu meminimalisir terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksinya dilakukan penghitungan otomatis oleh sistem sehingga sangat tidak mungkin data bisa dimanipulasi. Kemudian ada efisiensi. Untuk sistem yang sedang berjalan itu, proses jual beli akan terhenti jika toko berhalangan dibuka karena belum memiliki toko offline. Untuk sistem yang saya tawarkan itu, proses jual beli akan tetap berjalan meskipun penjual tidak memiliki toko offline, karena penjual dapat membuat toko secara online melalui aplikasi yang saya usulkan. Kemudian ada security. Informasi yang saat ini diberikan kurang mendetail dari suatu produk yang ditawarkan karena hanya terbatas melalui spanduk, brosur, dan iklan sehingga konsumen harus datang langsung ke toko untuk mengetahui detail dari produk yang ditawarkan. Konsumen terkadang juga mendapatkan kekecewaan karena telah datang ke toko tapi tidak mendapatkan produk yang diinginkan, dan bukan tidak mungkin konsumen akan beralih ke toko yang lain. Untuk sistem yang saya tawarkan itu deskripsi produk mendetail, konsumen tidak perlu datang ke toko, bisa berkomunikasi dengan penjual melalui chat online, dan stok produk selalu diupdate sehingga tidak terjadi produk kosong atau mendapatkan produk yang tidak diinginkan. Untuk diagram flowchart bisa dilihat pada slide. Nah, untuk narasi dari flowchart itu sendiri, yang pertama di sini pelanggan akan membuka website, kemudian website akan menampilkan halaman registrasi atau login. Yang ketiga, kemudian pelanggan akan melakukan proses registrasi atau login. Yang keempat, pada saat proses login, jika ada data yang sama, maka login akan berhasil dan menampilkan katalog produk. Yang kelima, pelanggan akan memilih produk. Jika sudah, maka sistem akan memasukkannya ke dalam keranjang, kemudian sistem akan mengkonfirmasi pesanan. Apabila pelanggan ingin menambahkan produk lainnya, maka sistem akan kembali menampilkan halaman produk. Tetapi jika pelanggan tidak ingin menambahkan produk, maka sistem akan melanjutkan ke proses checkout. Yang keenam, kemudian pelanggan akan diminta memasukkan alamat lengkap dan sistem akan otomatis menentukan tarif ongkir sesuai alamat yang dimasukkan pelanggan. Yang ketujuh, sistem akan mengirimkan invoice ke pelanggan dan pelanggan akan melakukan proses pembayaran, kemudian pelanggan akan mengupload bukti pembayaran ke sistem. Yang kedelapan, admin akan memverifikasi dana pembayaran dan merubah status pembelian menjadi lunas. Yang kesembilan, akan menginput memberikan produk ke ekspedisi pengiriman. Yang ke-10, admin akan menginput nomor resi dan merubah status pengiriman menjadi sedang dikirim. Yang terakhir, pelanggan akan menerima nomor resi, ekspedisi pengiriman, dan proses selesai. Untuk DFD level 0 bisa dilihat pada slide untuk diagramnya. Dan untuk narasinya itu, yang pertama, penjual dapat memasukkan username dan password saat login, memperbarui data persediaan produk, memperbarui data pembayaran, memperbarui status pengiriman, serta menerima data pribadi pembeli, informasi stok produk, informasi status pemesanan, dan informasi status pengiriman. Untuk yang kedua itu, pembeli melakukan pengisian data diri pelanggan saat mendaftar, memasukkan username dan password saat login, informasi pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, memberikan data alamat pengiriman, serta menerima akun, informasi produk, status pesanan, status pembayaran, dan status pengiriman. Untuk DFD level 1 bisa dilihat pada slide. Dan untuk narasinya itu, pada diagram tersebut terdapat 5 proses, yaitu yang pertama, proses pendaftaran pelanggan, yang kedua, proses login, yang ketiga, proses pembelian dan penjualan, yang keempat, proses pembayaran, yang kelima, proses pengiriman. Pada data flow diagram atau DFD di atas terdapat 3 entitas, yaitu penjual, pelanggan, dan sistem. Pada proses yang pertama, pelanggan melakukan proses registrasi ke sistem, lalu penjual menerima data pelanggan, dan sistem akan memasukkan ke tabel pelanggan, lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Yang kedua itu,
pada proses yang kedua, pelanggan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem akan memverifikasi data pada tabel pelanggan, dan jika data yang dimasukkan sudah benar, maka login akan berhasil dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada proses yang ketiga, penjual akan memberikan data persediaan barang yang nantinya akan masuk ke dalam tabel produk. Kemudian akan menampilkan gambar-gambar dari produk. Lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan data pembelian yang nantinya disimpan ke dalam tabel pembelian. Lalu tabel pembelian akan memberikan data pembelian ke sistem. Yang keempat, pembeli akan memberikan data berupa alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Kemudian pembeli juga akan mengirimkan data pembayaran kepada penjual. Lalu penjual akan memverifikasi data pembayaran yang diterima dari pembeli. Kemudian pada proses yang terakhir, penjual akan memberikan laporan pengiriman kepada pembeli, lalu pembeli akan menerima laporan pengiriman. Untuk Entity Relationship Diagram atau ERD, bisa dilihat pada slide. Untuk narasinya itu, yang pertama, entity pengguna yang memiliki 5 atribut, antara lain ID pengguna sebagai primary key, email pelanggan, telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut one to many. Untuk yang kedua, entity pembelian memiliki 13 atribut, antara lain ID pembelian sebagai primary key, tanggal pembelian, total pembelian, tipe, ongkir, paket, ekspedisi, provinsi, alamat pembelian, resi pengiriman, total berat, estimasi, dan kode pos, di mana satu pembelian dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut one to many. Yang ketiga itu, entity produk memiliki 8 atribut, antara lain ID produk sebagai primary key, nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, deskripsi produk, dan foto produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu penjual atau many to one. Yang keempat itu ada entity pembayaran memiliki 6 atribut, antara lain ID pembelian sebagai primary key, ID pembayaran sebagai foreign key, tanggal, jumlah, bank, dan bukti pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau one to one, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembelian atau one to one. Yang kelima, entity pembelian produk memiliki 7 atribut, antara lain ID pembelian produk sebagai primary key, jumlah, subharga, nama, subberat, berat, dan harga, di mana satu pembelian produk memerlukan satu pembelian atau one to one. Yang keenam, ada entity penjual memiliki 4 atribut, antara lain ID penjual sebagai primary key, username, password, dan nama lengkap, di mana satu penjual dapat mengisi banyak produk atau disebut one to many. Kemudian yang ketujuh, entity foto produk memiliki 3 atribut, antara lain ID foto produk sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, dan nama foto produk, di mana banyak foto produk memerlukan satu produk atau many to one. Adapun tabel mappingnya bisa dilihat pada slide. Baik, sekian presentasi laporan rancangan aplikasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.